Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Heru Stardi, dosen di program studi perhotelan Akademi Perwisata NHI Bandung. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang manajemen, khususnya dasar-dasar manajemen. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar-dasar manajemen. Adapun pemaparan ini dalam rangka untuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya pada kuliah dasar-dasar manajemen, saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan metode pembelajaran. Dasar-dasar manajemen merupakan kelompok mata kuliah bersama untuk semua peminatan yang ditujukan bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS sesuai dengan profil lulusan program studi, yaitu menghasilkan profil lulusan sebagai supervisor di bidang perhotelan. Maka pengetahuan dan kompetensi mengenai dasar-dasar manajemen sangat diperlukan untuk terjun di industri perhotelan. Kemampuan memahami dasar-dasar manajemen di semua departemen, mampu mengetahui ruang lingkup manajemen perhotelan, mampu mengidentifikasi setiap fungsi manajemen, memahami fungsi perencanaan planning, memahami fungsi pengorganisasian atau organizing, memahami fungsi actuating, memahami fungsi controlling, mampu memimpin dan mampu mengambil keputusan, serta bagaimana agar mahasiswa dapat bekerja di hotel dan dunia hospitality dengan baik. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hal berikut. Kemampuan yang diharapkan: yang pertama, mengetahui ruang lingkup manajemen perhotelan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi setiap fungsi manajemen. Yang ketiga, memahami fungsi POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik perkuliahan yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan. Adapun materi yang akan menjadi pembelajaran, yang pertama ada ruang lingkup manajemen perhotelan. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga, ada fungsi perencanaan. Yang keempat, ada fungsi pengorganisasian. Yang kelima, ada fungsi actuating. Yang keenam, ada fungsi controlling. Yang ketujuh, ada leadership. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pengambilan keputusan. Selanjutnya, setelah disampaikan gambaran singkat mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. D, Delivery; I, Interaction; A, Assessment. Delivery: bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan yang diampu kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang digunakan dalam penyampaian perkuliahan. Yang pertama, saya menggunakan textbook. Ada beberapa referensi yang saya gunakan, salah satunya menggunakan referensi dari George R. Terry tahun 2019, Dasar-Dasar Manajemen. Berikutnya, saya juga menggunakan buku dari Dr. Andes E. Manulang 2005, Dasar-Dasar Manajemen. Strategi kedua, saya menggunakan pembahasan case study di kelas. Saya meminta mahasiswa menyelesaikan case study dan membuat summary dari case study untuk dibahas secara berkelompok. Referensi dari buku-buku yang saya pakai, yang pertama ada George S. Terry, Leslie Wiru 2019, Dasar-Dasar Manajemen. Yang kedua dari Stephen P. Robbins, Mary Kotler 2016, Manajemen. Yang ketiga Dr. Andes E. Manulang 2005, Dasar-Dasar Manajemen. Yang keempat Dr. Andes Sukarna 2011, Dasar-Dasar Manajemen. Di dalam penyampaian perkuliahan saya menggunakan yang pertama presentasi, kedua diskusi, ketiga
role play, keempat kolaboratif, kelima learning, keenam problem based, dan yang keenam learning interaction, yaitu menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam perkuliahan saya menggunakan saluran komunikasi. Yang pertama, di dalam kelas saya selalu menciptakan suasana yang interaktif dan komunikatif sehingga terjadi komunikasi dua arah. Saya memberikan pertanyaan setelah menyampaikan materi, dan sebaliknya mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Yang kedua, di luar kelas saya membangun komunikasi menggunakan media WhatsApp group. Selain itu menggunakan Google Classroom untuk memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Saya menggunakan pendekatan student centered learning sehingga mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi dibandingkan hanya menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar. Keuntungannya, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang keahlian saja, tetapi juga berkembang keterampilan komunikasi, bekerja dalam kelompok inisiatif, berbagi informasi, serta penghargaan terhadap orang lain. Assessment. Bagaimana cara saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas? Pada pertemuan pertama, saya akan menyampaikan cara evaluasi dan bobot penilaian terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa mengetahui cara penilaian dan dapat membuat strategi agar mendapat nilai yang memuaskan. Berikutnya adalah contoh skema penilaian saya terhadap mahasiswa. Penilaian meliputi kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Demikian 3 aspek yang telah saya sampaikan terkait mata kuliah dasar-dasar manajemen, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah dasar-dasar manajemen secara offline di ruang kelas. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, gimana, udah sehat semua? Alhamdulillah. Baik, ada yang sudah hadir hari ini? Hadir semua? Baik. Kemarin kita itu dulu masalah pembelajaran kemarin itu ada tentang fungsi organisasi yang berarti ada planning, ada organizing, ada activating, dan ada controlling. Kemarin minggu lalu kita pembelajarannya tentang planning atau perencanaan. Sudah jelas semuanya ya? Sudah pada tahu apa itu yang disebut dengan organisasi? Belum tahu. Kalian pernah masuk ke suatu organisasi di sekolah dulu waktu SMA mungkin? Organisasinya ada yang masuk senat? Ada? Ada ya? Siapa yang masuk senat? Kamu ya? Apa ya? Senat ya? Baik. Apa keuntungan kamu masuk ke senat? Menambah relasi. Menambah relasi. Yang kedua? Menambah ilmu. Menambah wawasan. Baik. Memperluas pertemanan. Baik. Itu aja sih, Pak. Banyak ya, Iya. ilmuwan dan lain sebagainya. Terima kasih. Siapa namanya? Soraya, Pak. Soraya, terima kasih. Baik, mungkin ada lagi yang lain mungkin yang pernah masuk organisasi di sekolah sebelumnya, di SMA atau di SMP, masuk ke OSIS atau apa? Pernah, Pak. Baik. Benefit yang saya dapatkan saat mengikuti OSIS di SMA
Itu yang pertama membentuk karakter kita, Ya. terus bisa melatih mental seseorang juga. Ya. Terus yang paling penting menambah relasi gitu, Pak. Oh, nama relasi Iya. luar biasa. Baik, langsung aja kita masuk ke materi kita selanjutnya mengenai fungsi dari organisasi, salah satunya ya, apa fungsi daripada manajemen, yaitu organisasi. Baik, pengertian organisasi secara umum, baik dicatat saja, nanti kalian langsung nggak tahu atau nggak apa bahaya. Ini adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis dan terkendali serta terpimpin. Oke ya. Jadi organisasi ini merupakan wadah bagi sekumpulan orang-orang. Jadi kalau yang disebut dengan satu orang itu bukan organisasi, yang disebut dengan organisasi itu lebih daripada 2 atau 3 orang, itu disebut organisasi. Selanjutnya, pengertian daripada organisasi menurut para ahli. Ini menurut si Stoner, yang kedua Stephen Pirogin. Kalau menurut si Stoner ini, menurut Stoner pengertian organisasi adalah sebuah pola hubungan melalui melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan atau mencapai tujuan bersama. Ya. Baik, kita lanjut saja ya. Kita masuk ke tujuan daripada organisasi. Secara umum, beberapa tujuan organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, tujuan daripada organisasi yaitu meningkatkan kemampuan kemandirian daripada sumber daya yang dimiliki, ya. Yang dimilikinya sumber dayanya dia ahli apa aja, mungkin dia jadi ahli teknik, ahli manajemen, mungkin ahli komputer. Nah, itu dirangkum di dalam suatu wadah yang disebut organisasi. Yang selanjutnya ada sebagai wadah bagi individu yang memiliki jabatan, penghargaan dan pembagian kerja. Selanjutnya sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama, ya. Keuntungan apa aja? Keuntungan keilmuan, keuntungan wawasan, keuntungan benefit mungkin nanti, ya kan? Banyak hal yang menjadi positif di organisasi. Selanjutnya organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Selanjutnya organisasi dapat membantu individu untuk menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang dengan baik, daripada kalian mungkin bergaul atau kumpul-kumpul dengan orang-orang yang memang tidak kurang baik ya. Ini kalian berkumpul di organisasi yang kumpul-kumpulnya memang untuk kepentingan daripada hal yang positif. Selanjutnya yang terakhir sebagai wadah untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan. Baik, lanjut. Tujuan daripada organisasi secara umum dibagi 3, ya kan? Ada tujuan organisasi jangka pendek, organisasi jangka menengah, dan yang terakhir ada organisasi jangka panjang. Ya, kalau yang jangka pendek ini capaiannya selama kurang lebih 6 bulan, ya kan? 6 bulan, kira-kira misalnya kita mau buat apa nih? Misalnya di apa tadi? Senat ya tadi ya, kita 6 bulan ini mau ngapain nih? Mau buat program apa nih? Mau ada olahraga mungkin ya, mau ada misalnya lomba-lomba atau lain sebagainya. Yang kedua itu tujuan organisasi jangka menengah ini jangka waktunya 1 tahun sampai 3 tahun. Berarti agak lama kan? Ini kalian kan di sini 3 tahun ya. Mungkin kira-kira 1 tahun ini ke depan mau ngapain kan gitu ya. Lanjutnya jangka panjang ini 3 tahun sampai 5 tahun. Agak lama ini, ya kan? Ini mungkin kalian mau buat proyek apa nih gitu kan? Mau buat agar supaya nanti ke depannya kita dapat yang namanya keilmuan atau dapat benefit yang memang luar biasa. Kita lanjut. Ciri-ciri daripada organisasi, ya. Sampai ini ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Izin bertanya Pak, Ya. di dalam
sebuah organisasi ada yang disebut dengan wadah untuk mencari keuntungan bersama. Itu maksudnya seperti apa ya Pak? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Lukman. Tadi pertanyaannya tujuan daripada organisasi ya, sebagai wadah, ya kan? Maksudnya mencari keuntungan di dalam organisasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. Jadi yang namanya organisasi itu memang harus bersama-sama, nggak bisa gitu buat individu gitu, nggak bisa gitu kan. Kalau misalnya ada 5 orang, ada 4 orang, itu harus dibagi rata semuanya, ya kan? Jadi keuntungannya memang dibagi untuk bersama-sama, seperti benefit, seperti apa yang memang menjadi hal yang positif di organisasi itu dibagi untuk kebersamaan. Bisa dimengerti ya? Oh, iya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Baik. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Ivan Haji Pak. Saya ingin bertanya, mohon maaf, organisasi dapat membantu individu-individu serta membangun sebuah relasi atau meluangkan waktu, itu maksudnya seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Iqbal ya. Terima kasih Iqbal. Oke. Organisasi dapat membantu individu menambah pergaulan dan memarkan waktu ya, waktu luang. Maksudnya apa begitu kan? Ya, betul, Pak. Baik, maksudnya dengan individu yang masuk ke dalam organisasi kita mempunyai tujuan yang sama akhirnya, ya kan? Kalau kita tujuan yang sama berarti kita menciptakan peluang-peluang yang sama pula begitu, ya kan? Kalau misalnya si A tujuannya B, si B tujuannya C, susah juga. Ini misal kalau misalnya ada A, B, C, D, orangnya ada 4 orang, ini harus sama-sama tujuannya sama semuanya. Kalau 4 orang berarti A gitu, semuanya tujuannya sama. Ya, nanti yang namanya peluang, yang namanya hasil itu akan dibagi rata tentunya. Begitu mungkin ya? Siap, oke Pak. Baik ya? Sudah bisa mengerti? Masih kita lanjut ke ciri-ciri daripada organisasi. Berdasarkan pada pengertian organisasi dan tujuannya, maka kita dapat mengetahui ciri-ciri organisasi tersebut. Beberapa ciri organisasi diantaranya, yang pertama terdiri dari sekelompok orang, ya kan? Harus banyak, memang nggak bisa kita yang namanya organisasi 1 orang gitu kan. Yang kedua itu ada yang disebut dengan memiliki tujuan. Tujuannya harus sama lagi, ya kan? Kalau tujuannya yang satu pengen engineering, yang satu pengen masak, nggak bisa dong, ya kan? Kalau misalnya tujuannya itu harus sama pokoknya, ya kan? Nggak bisa berbeda. Selanjutnya yang ketiga ada saling bekerja sama, ya kan? Yang keempat ada adanya peraturan, jelas ada peraturan. Kalau yang namanya organisasi itu ada peraturan. Tidak boleh yang namanya kerja atau di organisasi itu seenaknya kita gitu ya. Misalnya si A ke kanan, si B ke kiri, nggak bisa. Kita harus sama-sama saling menguatkan, ya kan? Saling menguatkan, saling sharing, saling membantu. Dan akhirnya tercipta yang namanya suatu hasil yang baik. Yang kelima ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Tentu mungkin dari mulai ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, mungkin nanti ya di susunan kepengurusan itu ada bendahara dan mungkin terakhir ada anggota, gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur organisasi. Sebelumnya saya mau bertanya sama kalian, ya. Baik, sebutkan ciri-ciri daripada organisasi. Siapa bisa jawab? Boleh? Sekarang, Aliani. Baik, sebelumnya saya izin menjawab untuk pertanyaan Bapak. Ciri-ciri organisasi itu 1, terdirinya beberapa orang. Baik. 2, memiliki tujuan. Oke. 3, saling bekerja sama. Baik. 4, adanya peraturan. 5, adanya pembagian masing-masing tugas dan tanggung jawab. Baik, terima kasih Aliani, luar biasa. Ya. Baik. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ada yang belum mengerti? Baik, silakan. Enza ya? Angel Pak. Enza, silakan Enza. Baik Pak, izin bertanya, di dalam ciri-ciri organisasi ada yang terdapat namanya aturan. Dalam aturan itu ada
ada peraturannya. Baik, tinggal ciri-ciri daripada organisasi ya. Baik. Mengenai ciri-ciri daripada organisasi, ada yang disebut dengan peraturan ya. Peraturan apa saja yang ada di organisasi? Itu adanya, contohnya yang adanya AD, ART. Kalau AD itu ada anggaran dasar daripada organisasi, ya kan? Itu mengatur daripada struktur daripada organisasi kalau anggaran dasar itu. Selanjutnya ada ART itu mengatur tentang operasional organisasi, yaitu anggaran itu sehari-hari itu. Personal sehari-hari apa yang perlu dikerjakan, apa yang perlu dilakukan oleh masing-masing bidang di organisasi itu diaturnya oleh ART. Sedangkan yang di PO itu atau peraturan organisasi itu ada yang disebut dengan prosedur kerja. Itu diatur prosedur kerjanya, misalnya jamnya, ya kan, pulang datang sama pulang itu jamnya sudah diatur, ya kan, pulang jam berapa, datangnya jam berapa, tidak boleh telat misalnya, kayak gitu. Baik, ada yang masih ditanyakan? Sudah jelas ya semua ya? Baik, kalau kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Kita masuk ke manfaat daripada organisasi. Ya, sini ada memudahkan tercapainya tujuan bersama, ya kan? Yang kedua ada melatih mental seseorang agar lebih baik lagi, ya kan? Ini manfaat daripada suatu organisasi, ya kan? Bagus, kita sering ketemu sama orang, sering sama orang, kita melatih, terus kita mestinya sering ngomong di depan orang lain, ya kan? Itu namanya melatih daripada mental kita. Baik, masuk ke yang ketiga itu memudahkan pemecahan masalah. Tuh, ya, jelas. Ada masalah kita sama-sama pecahkan dengan sharing, betul kan? Betul. Kita ngobrol bagaimana ini baiknya, bagaimana solusinya, ada kedepannya kita lebih baik lagi. Atau mungkin tujuan kita apa sih sebenarnya yang akan kita capai? Ini kita harus ngobrol, harus sharing. Nah, ini kita tercapai yang namanya hasilnya itu, ya kan? Baik. Kita melatih kepemimpinan seorang, ya, kepemimpinan. Yang selanjutnya pergaulan menjadi lebih luas, menambah wawasan tentu, terus membentuk karakter seseorang. Jelas, kita nggak akan lebih dewasa lagi, karena kita punya tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab daripada pekerjaan kita, ya kan? Selanjutnya membentuk karakter daripada seseorang. Yang terakhir ada ajang pembelajaran bagi para anggota organisasi. Demikian. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak, saya nanya. Kita bertanya sama kalian. Di dalam suatu unsur-unsur organisasi ada yang disebut dengan kerjasama atau teamwork. Maksudnya apa itu? Siapa bisa jawab? Saya bakal nyori. Oke. Saya izin menurut dari Bapak. Jadi supaya organisasi itu berjalan dengan lancar, maka dari individu itu juga untuk saling bekerja sama antar individu supaya terciptanya kerja yang efisien. Kerja yang efisien. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan yang terakhir dari saya. Oke, pertanyaan yang terakhir dari saya. Semangat semua. Sebutkan manfaat daripada organisasi. Mudah ini. Siapa tadi? Oke, kamu sebut Nazwa ya? Silakan Nazwa. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Baik, silakan. Manfaat dari organisasi itu yang pertama, itu bisa melatih mental seseorang. Yang kedua, itu bisa menambah relasi juga. Yang ketiga itu pergaulan kita menjadi lebih luas lagi kan. Nah, yang keempat itu membentuk karakter seseorang. Yang kelima itu bisa menjadi ajang pembelajaran bagi para anggotanya. Baik, terima kasih Nazwa. Luar biasa. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum dimengerti oleh kalian tentang organisasi? Sudah jelas ya? Baik, kalau begitu terima kasih buat hari ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Jaga baik-baik kalian, jangan sampai ada yang belum makan siang nanti, supaya sehat selalu. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikian
tayangan video PDDU KTPT yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.